Menatap langit terlihat awan, pertanda hujan jarang sekali. Selamat datang rekan wartawan, bersama kita memiliki kompetensi. Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalis Media Siber (DPD Gappeknas DPC PJS Toba) sukses melaksanakan ngopi berkualitas dan peningkatan profesionalisme jurnalistik. Dihadiri 20 orang wartawan dari berbagai media online mengikuti ngopi berkualitas dan peningkatan profesionalisme jurnalistik, dilaksanakan di kantor DPD Gappeknas Toba Ruko Ondo Live nomor 3 Jalan Bypass Balige, Kabupaten Toba, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kompetensi wartawan yang bertugas di Kabupaten Toba, ucap Ketua Gappeknas James Hatorangan Pangaribuan didampingi Ketua PJS Toba Berlin YB. Penasehat PJS Toba yang juga moderator, John Kastel Siahaan ST menyimpulkan beberapa hasil diskusi ngopi berkualitas dan peningkatan profesionalisme jurnalistik tersebut. Di antaranya, wartawan sebagai profesi mulia, harus dapat mengedepankan etika dan edukasi melalui berita yang disajikan kepada publik. Kualitas berita menunjukkan kapasitas atau kemampuan seorang wartawan. Kemudian sertifikasi kompetensi wartawan itu dinilai perlu, meski tidak wajib. Sehingga sertifikasi dapat dijadikan dasar bagi wartawan untuk mendapatkan legitimasi. Selanjutnya kepada stakeholder, terutama pemerintah Kabupaten Toba, agar memfasilitasi, mempercepat, mempermudah guna mendapatkan sertifikat kompetensi. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir dari berbagai media online di Toba. Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada Palasroha Tampu Bolon sebagai narasumber, kata John Kastel Siahaan yang juga Ketua GPRI. Selesai kata sambutan dari Ketua Gappeknas dan PJS Toba, dilanjutkan pemaparan materi diskusi yang disampaikan oleh Palasroha Tampu Bolon. Dari Kabupaten Toba Kompas 86 TV, Jalungun Nadeak melaporkan. Sebagai dari Gappeknas Kabupaten Toba, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional mengharapkan ke depan supaya media ke depannya itu lebih profesionalisme. Kita juga mengharapkan semua stakeholder supaya media itu dapat diterima dengan pemerintah dan juga masyarakat. Kita juga mengharap kepada pihak terkait Kokom Toba akan mengaudisir seluruh media yang ada biar lebih berkompetensi. Oke, Bapak Berlin selaku Ketua PJS Kabupaten Toba, tentang hal ini diutarakan sedikit, Pak. Ya, tentunya kehadiran DPC PJS ini Pro Jurnalis Media Siber sudah ada di 28 provinsi. Untuk di Sumatera sendiri, kita paling terbanyak, Sumatera Utara. Ada kurang lebih hampir 10 DPC, termasuk kita Toba. Tujuannya kehadirannya PJS Toba ini adalah sebagai organisasi untuk teman-teman media online khususnya. Jadi teman-teman media online, karena kan sudah semakin banyaknya media online, tentu kita perlu wadah untuk bersinergi, untuk bisa saling bekerjasama dalam hal bagaimana cara memberikan pelatihan yang baik sesuai dengan moto kami. PJS rumah kita. Nah, PJS itu harus menjadi jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Kira-kira kalau di keadaan di Toba ini sekarang jurnalis ini kita ada kurang lebih hampir 300-an Pak ya? 300 wartawan ya, kira-kira gitu. Itu memang menjadi dilema juga bagi rekan-rekan wartawan. Hanya saja itu kan tidak menjadi keharusan. Nah, seorang jurnalis itu kan bebas, bebas. Namun hanya saja kalau sudah menjadi sertifikasi, dia akan lebih dalam arti menjadi seorang jurnalis yang bisa profesional, berintegritas. Jadi kalau mengenai yang setiap daerah sekarang ada permasalahan belum memiliki sertifikasi, kita sebagai wadah PJS ini ke depan pastinya dalam waktu dekat kita akan melakukan pelatihan. Terima kasih. Pertanyaan ini meskipun kurang lengkap, tetapi akan saya usaha untuk menjawabnya. Tentu saja harapan kita wartawan yang tergabung di PJS ini betul-betul memberikan hatinya berorganisasi. Ya, yang pertama adalah loyalitas kepada
kepengurusan yang ada, sehingga di organisasi PJS ini yang bersangkutan akan mendapatkan edukasi, mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan. Itulah artinya yang diharapkan daripada organisasi PJS yang ada di Toba ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berikut daripada kompetensi anggota PJS, tentu yang kita harapkan rajin-rajinlah mengikuti pelatihan, BMTEK dan segala macamnya. Yang paling penting juga harus memiliki mentor. Kalau tidak demikian, maka apa yang terjadi? Dia akan melakukan sesuai dengan firasatnya sendiri. Itu sebabnya belakangan ini banyak wartawan yang tersandung. Mengapa demikian? Mereka tidak mematuhi kode etik. Maka ada beberapa pelajaran yang perlu dipelajari di jurnalistik ini. Ada investigasi di lapangan. Tidak sama melakukan ya peliputan dengan acara seremonial. Nah, jadi ilmu itu harus di-upgrade ya. Jadi tidak semata-mata apa yang kita ketahui hari ini bahkan ini kita pertahankan di kemudian hari seterusnya. Kan seperti itu. Sama dengan undang-undang, ada turunannya. Ya, ada amandemen. Demikian juga aturan-aturan yang saat ini atau yang belakangan ini berkembang.